sini kita akan membuka aplikasi SAM atau XAMPP di device masing-masing. Kemudian kita akan merunning atau menstart modul Apache, MySQL, Filezilla, dan Tomcat. Apabila semuanya sudah terdeteksi running atau sudah start, maka kita akan beralih ke browser yang ada di device kita masing-masing. Kita akan masuk ke web localhost dan menuju ke phpMyAdmin. Di phpMyAdmin kita akan membuka database yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini saya membuat database dengan nama database library atau db_library. Di dalamnya sudah ada beberapa tabel. Yang pertama di sini ada tabel user. Di sini kita menyimpan data user yang berisi nama, username, password, dan level. Kemudian di sini ada struktur yang untuk kita membuat tipe data dari data yang sebelumnya sudah ada di tabel user. Primary key-nya di sini saya letakkan di ID user. Kemudian di sini ada insert. Di insert ini kita memasukkan value atau isi ke dalam tabel yang sudah kita buat, yaitu tabel user. Kemudian selanjutnya kita beralih ke tabel tingkat. Di sini menyimpan data semester user atau pengguna aplikasi perpustakaan. Lalu ada struktur untuk membuat tipe data dan primary key-nya ini saya tempatkan di ID tingkat. Kemudian yang ketiga ini ada tabel peminjaman untuk menyimpan data peminjam, jumlah buku dan status buku. Primary key-nya di sini ditempatkan di nama. Kemudian yang selanjutnya ada tabel kelas. Di sini menyimpan data kelas yang berisi 10 kelas dari kelas RV sampai kelas R5. Di sini primary key-nya saya tempatkan di ID kelas. Kemudian di sini ada tabel jurusan untuk menyimpan data jurusan seperti kode dan nama prodi. Primary key-nya di KD jurusan atau kode jurusan. Kemudian yang selanjutnya ada tabel anggota. Tabel anggota di sini menyimpan value, ID anggota, NPM, nama, jenis kelamin, tingkat atau semester. Kemudian ada kode jurusan, kelas dan lain-lain. Strukturnya di sini primary key-nya saya tempatkan di ID anggota. Kemudian insertnya di sini kita memasukkan data-data yang sudah kita buat ke dalam tabel anggota. Kemudian sekarang kita beralih ke NetBeans. Kita akan membuka project, kemudian Java Application 2 dan kita menuju ke login page. Ini dia tampilan login page Java. Pada login page ini kita diarahkan untuk mengisi username, password, dan level yang sudah kita buat database-nya di SAM tabel user. Ini kita harus memasukkan username, password, dan level yang sesuai dengan yang kita masukkan di database. Jika tidak, nanti akan ada keterangan bahwa data yang kita masukkan atau password yang kita masukkan itu salah. Di sini kita akan memasukkan nama Budi, kemudian passwordnya juga Budi, kemudian select levelnya Budi ini sebagai pustakawan. Kemudian kita sign in. Nah, ini ada tampilan user dan data buku, berisi data anggota, data peminjaman yang akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Kemudian di sini ada source code-nya, jangan lupa berikan important seperti SQL, statement, connection, result set, option pen. Di sini kita akan membuat koneksi antar database tabel user dengan login page Java ini. Kemudian di sini kita menggunakan option pen untuk menampilkan kesalahan jika kita salah memasukkan password atau username. Di pojok kiri ditampilkan desain visual dari aplikasi kami. Terdapat tombol profile dan library yang dimana jika library mencakup rekomendasi buku dan data buku, sedangkan saat kursor diarahkan ke bagian profile secara otomatis akan berganti halaman menjadi data anggota dan data peminjaman. Saat data anggota diklik, maka tampilan akan berubah menjadi sebuah formulir yang kosong. Begitu pula saat data peminjaman buku diklik, akan menampilkan tampilan yang sama dengan formulir yang berbeda dari form
data anggota. Ke bagian codingannya, di situ tertulis form mouse press, yaitu dijalankan saat tombol mouse ditekan pada area formulir. Lalu koordinat X dan Y dari mouse saat ini disimpan dalam variabel XX dan XY. Selanjutnya di bawahnya ada form mouse drag, yaitu dipanggil saat mouse digerakkan pada area formulir, mengubah posisi formulir berdasarkan perbedaan antara posisi mouse saat ini dan saat tombol mouse pertama kali ditekan. Selanjutnya ada DATBB mouse click dan DATPRF mouse click. Oke. Untuk data anggota, di sini kita bisa menginput data anggota dengan menginputkan ID anggotanya, NPM-nya 2002. Lalu dengan menginput nama lengkap, jenis kelamin, dan juga semester berapa, dan dia kelas reguler berapa, jurusannya, juga nomor handphone. Lalu apakah statusnya anggotanya aktif atau tidak aktif. Lalu klik input untuk menginput data. Kalau seperti ini berarti datanya sudah berhasil diinput. Kita lihat di tabel apakah sudah berhasil diinput. Nah, lalu untuk mengedit datanya kita bisa lihat tabel, kita pilih kolom mana yang mau diedit. Misalnya kita mau edit yang nomor 2, kita klik, lalu kita ubah, misalnya NPM-nya salah, misalnya kita ganti jadi 1694, kelasnya mungkin salah misalnya, terus statusnya ketika tidak valid, dan kita lihat di tabel datanya sudah berhasil di edit. Untuk mendelete data, caranya kurang lebih sama. Kita ke tabel anggotanya dulu, kita pilih mana yang mau di-delete, lalu kita klik delete. Kita lihat sudah berhasil dihapus pada tabel. Oke, kita bedah source code-nya. Di sebelah kanan ini udah ada source code-nya, jadi yang pertama-tama ini untuk membuat tabelnya, untuk membuat tabel pada NetBeans-nya. Pertama kita koneksikan dulu dengan database dengan mendeklarasi connection con dengan koneksi DB. Lalu membuat header tabelnya. Itu header tabelnya ada ID anggota, NPM, nama anggota, jenis kelamin, semester, dan juga jurusan, dan juga statusnya. Itu untuk header tabel. Lalu kita set ke tabel yang mana, ke tabel anggota, tabel yang udah kita buat di keyframe-nya. Lalu untuk database-nya kita merujuk ke tabel tbl underscore anggota, itu tabel database yang udah kita buat di MySQL. Lalu ini untuk membuat ID-nya otomatis agar supaya tidak salah input, karena kan setiap nama pasti memiliki ID anggota yang berbeda, makanya setelah dia akan increment ya. Jadi misalnya udah ada A001, maka dia akan lanjut ke A002. Apabila di tabel juga sudah ada A002, maka dia akan lanjut ke A003. Jadi dia otomatis bikin ID anggotanya, kita nggak perlu mengetikkan lagi. Oke, untuk membuat input data. Untuk input data sama seperti tadi, kita buat koneksinya dulu ke database-nya.
lalu membuat percabangan if untuk jenis kelamin. Jadi kalau misalnya yang tertib pada kolom jenis kelamin yang dipilih atau yang selected itemnya JK berarti semua pria, apabila bukan berarti wanita, bila yang lain selain general. Lalu di insert itu tabel anggota TBL underscore anggota yang ada di database. Jadi kita insert semuanya ya, dari mulai ID, npm. Ini npm.getText itu maksudnya berarti kita mengambil teks dari inputan getText field yang udah kita ganti namanya jadi nama variabelnya jadi npm sesuai sama kolomnya masing-masing. Misalnya kolom npm variabelnya udah diganti jadi npm. Nah jadi mereka nanti ngambil yang untuk diinsert di tbl underscore anggota itu diambil dari getText field atau combo box yang udah kita declare sebelumnya. Nah lalu kita membuat inputan tingkat atau semester. Untuk semester kita karena tabelnya beda di database, kita bikin sendiri. Database apa mengambil datanya dari database tbl underscore tingkat yang udah kita buat di database sebelumnya. Lalu jurusan juga sama seperti yang lain, kelas juga kita ulangin, kita bikin juga, kita panggil dari tbl underscore kelas. Lalu untuk mengupdate datanya kita buat juga kurang lebih kodeannya seperti ini. Pertama kita koneksikan dulu sama database-nya, kita deklarasi. Kurang lebih masih sama yang input data dan lain-lain, cuman beda di ininya nanti gitu. Oke, sintaksnya kita untuk update table, jadi update ke tbl anggota set npm atau npm plus untuk mengambil datanya dari getText field-nya npm. Begitu juga nama, jenis kelamin, semester, jurusan, kelas, nama handphone, status, dan juga ID anggota. Ini untuk tombol input action. Untuk tombol input yaitu kita menggunakan input action perform nya nanti akan memanggil input data yang udah kita declare di atas sebelumnya. Lalu untuk edit juga sama, kita panggil yang untuk button edit, kita action performnya kita panggil yang update, yang sama log data sama ID otomatisnya. Begitu juga dengan yang delete, kita panggilnya yang delete yang udah kita declare sebelumnya. Nanti saya akan jelaskan seperti apa codingannya ada di bawah. Kita juga manggil log data, lalu manggil ID otomatis juga. Ini untuk button back yang ada di atas, yang ada di sini. Jadi kita nanti codingan itu new f utama pustakawan show, dan yang ini di dispose. Jadi yang formnya utama pustakawan ini akan muncul, dan yang data anggotanya yang ininya akan dispose ketika dipencet klik. Oke, ini untuk codingan untuk memilih row pada tabel. Jadi kita bisa milih row-nya dulu, row berapa yang mau diedit atau di delete. Oke, codingannya di sini. Jadi pertama kita buat declare variabel kita namain bar. Untuk row-nya kita namain bar. Pada tabel anggota, pada tabel yang udah kita bikin di JFrame, untuk get selected row, jadi row yang dipilih itu. Ini untuk row dari 0, 1 sampai 8, karena kita ada 9
ini untuk source code untuk delete sama seperti edit atau input. Pertama kita mendeklarasi dulu untuk koneksi ke database-nya, jadi nanti langsung dia juga delete di database-nya, nggak cuma di tabel di GForm-nya, cuman sintaksnya dia yang beda, misalnya masih mirip-mirip. Bedanya adalah kita delete from tabel underscore anggota, which is tabel yang udah kita bikin di SQL tadi. Tabel underscore anggota di mana ID anggota, di mana pada kolom ID anggota. Oke, kita lanjut ke data peminjaman. Sistemnya data peminjaman sebenarnya mirip-mirip sama data anggota. Kita bisa input, kita bisa edit, dan juga bisa delete data. Kita lihat di tabelnya ini, kita bisa input lagi, kita bisa delete juga, sama kita bisa update tabelnya. Oke, kita coba ya, kita coba input misalnya Mbak. Oke, kita masukkan kode buku, lalu bukunya negeri benar-benar. Jumlah bukunya misalnya 1 yang dipinjam, statusnya kita dipinjam ya. Kita input, kita sudah berhasil diinput. Oke, kita lihat apakah sudah berhasil diinput. Nah, ini bisa kita edit misalnya. Sebentar. Bisa kita edit misalnya dari 0 kita edit. Kita lihat sudah berhasil diedit. Jadi kurang lebih sama yang di data anggota. Kita juga bisa delete. Nah, kita pilih yang mana yang mau di delete. Misalnya ini kita mau delete, kita bisa delete. Nah, dan kita lihat di tabel. Kita lihat di tabel, datanya sudah tidak ada, sudah di delete. Oke, kita ke source code-nya. Untuk source code-nya kurang lebih sama juga sama data anggota, cuman kita modifikasi, kita sesuaikan sama kebutuhan kita. Itu kayak pertama tadi kita bikin tabelnya dulu. Untuk tabel yang di GFrame-nya kita bikin header-nya, kita bikin koneksi database-nya. Header-nya ada nama, kode buku, judul buku, sama jumlah buku, dan juga status. Kita set tabelnya ke table.com ya, jadi kita namanya table.com variabelnya. Kita select from tabel underscore peminjaman, which is ini yang tabel yang ada di database-nya, kita selectnya dari situ. Kurang lebih sama, ada kita buat source code input datanya juga dengan sesuai text field yang udah kita bikin. Kita bikin update table juga, kurang lebih sama proses sama yang data anggota. Kita juga bikin delete, kita juga bikin source code untuk delete-nya juga. Kurang lebih sama, cuma beda di kita declare-nya dari tabel underscore peminjaman, tabel yang ada di database-nya. Oke, mungkin sekian itu aja untuk data buku. Nanti dilanjutkan oleh teman rekan saya, yaitu Alfian. Selanjutnya kita lanjut ke bagian data buku, yang dimana jika kita menginput semua data-data buku mulai dari kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan jumlah buku, maka saat kita memasukkan kode bukunya di kolom pencarian, itu akan menampilkan seluruh judul buku, pengarang, penerbit, dan jumlah buku. Lalu kita lanjut ke bagian codingannya. Di sini
ada tulisan cari mas klik, yaitu dipanggil ketika label dicari, diklik akan melakukan pencarian data buku berdasarkan kode yang dimasukkan. Lalu yang kedua ada switch code titik. Dan selanjutnya ada KB set text dalam quote. Di sini nggak selalu KB set text aja. Cuma ini saya cuma ambil satu contoh di antara beberapa barisnya. Yang intinya tuh sama aja mereka semuanya, yaitu mengatur nilai dari text file sesuai dengan data buku yang ditentukan.